Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang ketiga, periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Berdasarkan hal ini, maka masa praaksara dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam, dan yang ketiga, masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Baik, akan kita pelajari yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Baik, akan kita lihat kehidupan ekonominya. Pada masa ini, masyarakat masih bergantung dengan alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan mereka menipis atau sudah habis, mereka akan berpindah tempat. Kehidupan sosial. Pada masa ini, mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Untuk kehidupan budayanya, sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang maupun kayu, meski masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain, alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, kapak pahat, dan kapak genggam. Alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan menguliti umbi-umbian. Kemudian alat dari tulang dan kayu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum pernah dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau di kulit kerang. Untuk kehidupan ekonomi, pada masa ini masyarakat sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanamnya. Selain berladang, mereka memelihara dan mengembangbiakan binatang. Kehidupan sosial, manusia secara berkelompok sudah hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dekat dengan mata air. Untuk kehidupan budaya, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan perjuangan, pengalaman, serta harapan hidup dan membuat alat-alat batu yang bentuknya lebih halus. Alat-alat tersebut antara lain kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Berikut alat-alat yang dihasilkan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan.
Yang kedua, masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Kehidupan ekonomi di masa bercocok tanam, kebutuhan makanan sudah dapat dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Mereka juga mengembangbiakkan hewan ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Mereka diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem barter, yaitu hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan, atau hasil laut lainnya. Kehidupan sosial masa bercocok tanam, mereka hidup menetap dan berkelompok serta membentuk masyarakat perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal yang sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kehidupan budaya, manusia semakin mahir membuat berbagai alat bantu perkakas yang halus dan fungsinya beraneka ragam. Alat-alat tersebut antara lain kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa ini berkembang kepercayaan bahwa roh seseorang tidak akan lenyap dan berkembang tradisi pendirian bangunan-bangunan megalitik atau bangunan besar yang terbuat dari batu. Berikut alat-alat yang dihasilkan pada masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, ataupun pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Untuk kehidupan ekonomi di masa perundagian, kegiatan kehidupan mereka sudah tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan memungkinkan juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang, hewan ternak mulai beragam. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Pada masa ini, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Untuk kehidupan sosial, masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduknya bertambah banyak. Masyarakat tersusun dari kelompok yang sangat beragam, seperti petani, pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin. Perburuan binatang liar masih tetap dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. Untuk kehidupan budaya, manusia sudah semakin mahir membuat berbagai alat dan perkakas. Alat-alat yang digunakan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Masyarakat yakin bahwa arwah nenek moyang itu berpengaruh terhadap perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan
sudah mengalami perkembangan, dibuktikan dengan meningkatnya pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pengukuran. Berikut alat-alat yang dihasilkan di masa perindagian. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri tauladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu nilai religius atau kepercayaan. Yang kedua, nilai gotong royong. Yang ketiga, nilai musyawarah. Yang keempat, nilai keadilan. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Dan yang keenam, tradisi bahari atau pelayaran. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Silakan tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.